Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3326 Jalur Dongjia. Perpisahan dengan pemuda pengemis, San Xiaonan dan Lin Bai terus berjalan maju. Setelah melewati beberapa jalan yang gelap, ambang pintu rumah di kedua sisinya sudah berkarat dan bengkok. Ada banyak rumput liar yang tumbuh di antara celah-celah tanah, yang sangat memalukan. Ini dia. San Xiaonan berdiri di depan halaman kecil dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa sebagian besar dinding halaman kecil telah runtuh, dan bagian dalamnya ditutupi dengan rumput liar dan sarang laba-laba, yang tampak seperti orang yang sudah lama tidak hidup. Di atas gerbang terdapat pelat besi bernama Jalur Dongjia No. 28. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Anda tidak melihat jalan ini sangat menurun, tapi ini tempat yang bagus. Di jalan ini, sisi timur jalan dekat dengan paviliun wangi hangat dan rumah judi. Di sisi barat jalan terdapat berbagai macam restoran dan restoran. Jika kamu ingin bersenang-senang, pergilah ke timur dan kamu akan menemukannya. Jika kamu ingin minum, kamu bisa pergi ke barat dan mencicipi anggur yang enak. San Xiaonan berkata sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata San Xiaonan, Lin Bai tampak sedikit aneh, dan bertanya sambil tersenyum, jalan ini, di ujung timur adalah tempat untuk bersenang-senang dan bersenang-senang, dan di ujung barat adalah tempat untuk makanan lezat. Mengapa tempat ini begitu turun dan turun? Sesuai dengan prinsipnya, bukankah seharusnya lebih panas dan berisik di antara keduanya? San Xiaonan memandang Lin Bai dengan senyum misterius dan berkata, ketika kamu tinggal di sini selama beberapa waktu, kamu akan tahu. Yah, kamu bisa masuk dan membersihkan, dan kamu bisa hidup dulu. Aku akan mencarikan seseorang untukmu. Sebelum San Xiaonan pergi, Lin Bai membawa San Xiaonan dan bertanya kepadanya, segera setelah mungkin. San Xiaonan mengangguk, jangan khawatir, aku ingin kehilanganmu sesegera mungkin. Jika aku terikat padamu seperti ini, cepat atau lambat aku akan terbunuh. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan selama ini? Keluarga Haichuan Li. Rumah pedang besi Markis. San Xiaonan berkata tanpa berkata-kata. Saya mengetahui masalah Tiejian Houfu, tetapi Anda yang membunuh Li Feibai dari keluarga Li di Haichuan, bukan saya. Lin Bai terkekeh. Maka kamu tidak bisa menghilangkannya. San Xiaonan menatap tajam ke arah Lin Bai dan berbalik untuk pergi. Lin Bai menyeringai pahit dan membuka pintu dengan pigmen merah dan masuk ke dalamnya. Buka tiap ruang tamu, di dalamnya bau apek. Lin Bai terdiam sambil tersenyum. Saat ini, dengan senyuman di mulutnya, dia berjalan maju ke kamar. Dia mengeluarkan parfum dari tas penyimpanan dan menaruhnya di ventilasi ruangan. Segera, bau jamur di seluruh ruangan menghilang, tetapi sedikit aroma yang tersisa. Lin Bai berdiri di samping, memperhatikan Hong Su membersihkan rumah, terkekeh. Hong Su berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu tidak pernah membersihkan rumahmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, jika kamu ingin membersihkan rumahmu, kamu harus punya rumah dulu. Saya tidak punya rumah. Bagaimana cara membersihkannya? Lin Bai ingin menangis tanpa air mata. Setelah mendengar ini, dia terus membersihkannya. Setelah setengah dering, dia berkata, meskipun ruangan itu terlihat tua dan bobrok, ruangan itu masih bisa hidup jika kamu membersihkannya. Aku akan membersihkan ruangan, tapi kamu bisa mendapatkan kekuatan dari dinding dan genteng yang rusak dan runtuh. Hong Su tersenyum pada Lin Bai dan berkata. Lin Bai mendongak dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu siapkan seni bela diri, aku akan memperbaiki tembok halaman. Lin Bai tidak samar-samar. Dia datang ke halaman dan melihat tembok runtuh di sekelilingnya. Dia memiliki gerakan mental dan menyebar. Kekuatan spiritual menyapu halaman dan memotong rumput liar di seluruh tanah dalam sekejap. Pada saat yang sama,
Kekuatan spiritual ini menggulung batu bata dan ubin di tanah ke atas dan ke bawah, di bawah kendali kekuatan spiritual Lin Bai, kembali ke posisi semula. Pada saat yang sama, Lin Bai memasang barisan pertahanan di dinding halaman untuk melindungi halaman. Bagaimanapun, ini adalah tempat pertama bagi Lin Bai untuk menetap di kota dewa. Meski Cold Kiln rusak, namun bisa terhindar dari angin dan hujan. Lin Bai dan Hong Su bekerja keras hampir sepanjang hari untuk membersihkan halaman. Meskipun halamannya belum mencapai tingkat kemewahan halaman dalam, ia juga merupakan burung pipit. Meski kecil, ia memiliki 5 organ dalam. Masuk dari gerbang, menghadap ruang tamu, 2 kamar sayap kiri, 2 kamar sayap kanan, lalu ruang telinga dan dapur. Di halaman, ketika Lin Bai memperbaikinya, dia juga menemukan jalan rahasia, di mana di bawahnya terdapat ruang rahasia tertutup, ruang sunyi dan sebagainya. Di halaman, ada pohon tumbang dan mati. Lin Bai tidak tahan. Dia membantunya dan mengairinya dengan kekuatan spiritual, sehingga pohon tua itu bisa tumbuh kembali dan membuka daun-daun baru. Lin Bai mengambil bangku batu dari satu sisi dan meletakkannya di bawah pohon. Lin Bai menemukan talinya lagi dan mengayunkannya ke dahan pohon. Saat Lin Bai sedang sibuk, Hong Su juga membersihkan kamar dan datang ke halaman. Melihat ayunan Lin Bai, dia segera tersenyum dan berlari untuk bermain di ayunan itu. Lin Bai duduk di bangku batu, memandangi elemen merah, berkata dengan lemah, "Punggung bukit ajaib, selamat tinggal, kita belum melihatnya selama beberapa tahun." Hong Su mengayunkan ayunannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, perlu 5 atau 6 tahun untuk menghitung hari." "Bagaimana kamu bisa sampai ke Tanah Suci Pusat?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu datang?" Hong Su berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Aku bertanya padamu dulu." Hong Su berkata dengan mulut melengkung, "Pusat kerajaan suci adalah tanah suci seni bela diri di tanah kuno. Semua prajurit yang telah menembus alam supremasi ingin melihat pemandangan dinasti pertama di dunia, seperti serta kota yang menjulang tinggi. Mereka semua ingin datang, dan saya tidak terkecuali. Dan kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak tinggal di Dongzhou dan menemani Bai Xiao Xiao?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya di sini karena saya harus datang." Elemen merah mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kamu ingin tinggal di dalam Tuhan untuk waktu yang lama." Lin Bai berkata, "Tinggallah sampai aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan pergi. Mungkin dalam setahun aku bisa pergi dari sini. Mungkin aku akan mati di sini. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan." Lin Bai menatap ke langit dan berkata dengan getir. Mendengarnya, "Apa yang akan kamu lakukan itu sangat berbahaya." Elemen merah tidak dapat membantu tetapi beberapa kekhawatiran berkata. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Itu semua urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa sembuh di sini untuk jangka waktu tertentu. Jika kamu punya tempat lain untuk dikunjungi, katakan saja padaku, aku tidak akan menghentikanmu." Meninggalkan. Hong Su berkata sambil tersenyum, "Saya di sini hanya untuk melihat pemandangan sendu. Saya sendirian di sini. Kemana harus pergi? Jika Anda tidak keberatan, saya ingin tinggal di sini sebentar. Jangan khawatir, saya tidak akan menghentikan apa yang ingin Anda lakukan. Sebaliknya, jika Anda membutuhkan bantuan saya dapat banyak membantu Anda." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin hidup, kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula, ini bukan rumahku. Sedangkan untuk urusanku, aku tidak ingin melibatkanmu, karena aku takut banyak orang akan mati jika saya ingin melakukan sesuatu. Semakin sedikit orang yang terlibat, semakin baik." Bab 3327 Aliansi Merah dan Aliansi Hitam. Mereka sedang duduk di halaman, mengobrol tentang perpisahan mereka dari Gunung Ajaib. Dari obrolan tersebut,
Lin Bai juga mengetahui pengalaman Hongsu. Setelah meninggalkan Gunung Ajaib, Hongsu pergi ke pusat kerajaan suci sambil berlatih. Dia tinggal di Kabupaten Longhe selama beberapa tahun. Dia terkenal di Aula Feng Yue karena memainkan piano yang bagus. Dia dihadiahi banyak properti dan sumber daya budidaya. Dengan ini, budidaya Hongsunya secara bertahap meningkat hingga tingkat sekarang. Lebih dari setahun yang lalu, Hongsu meninggalkan Kabupaten Longhe dan pergi ke Sendu. Dia juga menikmati bermain piano dan berteman dengan banyak pangeran bangsawan. Li Feibai adalah salah satunya. Setelah banyak pertemuan, Li Feibai sangat mencintai Hongsu dan ingin menikahi Hongsu. Namun Hongsu menolak Li Feibai beberapa kali dengan alasan dia sudah memiliki kekasih, yang membuat Li Feibai marah, yang menyebabkan pertempuran sengit di hutan pegunungan itu. Lin Bai juga menceritakan kepada Hongsu tentang pengalamannya setelah dia datang ke pusat tanah suci, termasuk bagaimana mengenal San Xiaonan. Tentu saja, Lin Bai tidak menyebutkan urusan Xuantong, tetapi juga mengambil beberapa hal yang tidak perlu, tanpa mengobrol. Mendengar kamu mengatakan itu, kamu sangat berbahaya selama ini. Hongsu memandang Lin Bai dengan sedih dan berkata. Lin Bai mengeluarkan teko anggur dari tas penyimpanan. Inilah yang direbut Xuantong pada awalnya. Dia belum selesai meminumnya. Setelah menyesap minuman keras, Lin Bai tertawa dan berkata, saya sudah terbiasa. Setelah perjalanan jauh, kamu lelah, dan lukamu belum juga sembuh. Pergi dan istirahatlah. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Hongsu bangkit dari ayunan, mengangguk dan pergi ke kamar. Pada saat ini, tiba-tiba, di jalan di luar halaman, terdengar suara langkah kaki, dan banyak di antaranya menarik perhatian Lin Bai dan Hongsu. Si Cuan putih ke pintu dan berkata, Li Haihong ingin menemukan orang mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Bahkan jika mereka menemukan Li Feibai mati, mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian kita dalam waktu sesingkat itu. Pergi dan lihat dulu. Lin Bai melompati tembok halaman dan melihat ke jalan di depan. Jalanan di jalur Dongjia sangat panjang dan lurus, lebarnya sekitar 100 meter. Tanahnya dilapisi dengan lempengan batu biru. Sekarang, saat larut malam, bulan menyala. Lin Bai berdiri di gedung tinggi tembok halaman dan melihat ke bawah ke jalur Dongjia di bawah. Segera, Lin Bai melihat dua kelompok kekuatan berbeda dari timur dan barat. Mereka bertemu di jalur Dongjia. Tempat mereka bertemu kebetulan berada di luar halaman Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa halaman yang ditemukan San Xiaonan untuk dirinya sendiri berada tepat di tengah jalur Dongjia. Saat ini, Hongsu datang ke sisi Lin Bai dan melihat dua kelompok pria dan kuda yang muncul di jalur Dongjia. Hongsu berbisik, mereka sepertinya bukan seniman bela diri biasa. Prestasi mereka semua berada di alam kematian dan kesulitan. Pemimpinnya sebenarnya adalah seorang pejuang yang telah memenangkan posisi 5 besar. Lin Bai berkata dengan suara rendah, dua kelompok pria dan kuda, masing-masing mengenakan jubah merah dan hitam. Dalam pakaian merah, ada dua orang yang telah memenangkan 5 tingkat seni bela diri, 10 di antaranya memenangkan 4, 20 memenangkan 3, 21 memenangkan yang kedua, 47 memenangkan yang pertama, dan lebih dari 100 orang tewas dalam kesulitan. Dalam jubah hitam, ada 3 orang yang memenangkan 5 besar, 9 yang memenangkan 4, 23 yang memenangkan 3, 18 yang memenangkan yang kedua, 51 dan lebih dari 100 orang yang telah meninggal di kesulitan. Ini bukan kekuatan kecil lagi. Saya khawatir kekuatan semacam ini memiliki reputasi kecil di rumah yang buruk ini. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Hongsu bertanya, sepertinya kedua keluarga ini sedang berseteru. Mereka akan bertengkar di jalur Dongjia ini. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, bukankah dilarang berkelahi di jalanan Sendu? Mengapa semua ini tidak masuk akal?
Apakah penjaga mengabaikannya? Hong Su berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu mendengar gadis itu berkata sebelumnya? Rumah buruk di sini adalah tempat yang berantakan dan acar. Bahkan jika Seng Wei tidak mengadakan acara besar, mudah untuk bersembunyi di sini. Ya juga. Mata Lin Bai berbinar dan melihat kedua kelompok pria dan kuda di jalur Dongjia. Saat ini, di jalur Dongjia, dua kelompok laki-laki dan kuda yang saling bertentangan mulai saling memarahi. Mafia apa yang kamu maksud? Apa maksudmu dengan Liga Merah? Apa? Para tamu tidak mau minum di restoran Liga Hitam Anda. Apakah Anda harus menyalahkan Liga Merah kami? Para tamu ini bersedia datang ke tempat venue Liga Merah kami untuk minum. Apa yang bisa kamu lakukan? Salahkan kami karena merampok tamumu. Jangan kira aku tidak tahu trik macam apa yang telah dilakukan Liga Merahmu. Menjijikkan. Apakah orang-orang dari Liga Merahmu datang ke restoran kami dan meracuni mereka, menyebabkan banyak prajurit mati karena keracunan? Jangan bilang itu bukan racun dari Liga Merah kita, meskipun itu adalah dari kami. Apa yang kamu inginkan dari Liga Hitam? Sepertinya Liga Merah tidak menyerang dirinya sendiri. Itu mudah. Hari ini kita ditakdirkan untuk melakukan pertempuran berdarah. Saudara-saudara, bunuh. Karena Liga Hitam ingin mati, saudara-saudara dari Liga Merah, berikan padaku, jangan tunjukkan belas kasihan padaku, pergilah ke kematian. Dua kelompok pria dan kuda segera berada di jalur Dongjia, halaman Lin Bai di depan pertarungan sengit. Dua kelompok pria dan kuda, ratusan prajurit dan ratusan prajurit yang memenangkan puncak kerajaan saling bertarung dengan momentum yang besar. Meskipun dinding rumah dan halaman di sini dilarang oleh rangkaian dharma, banyak bangunan runtuh dan retakan muncul di bawah serangan sengit ratusan prajurit. Bahkan tembok yang baru saja diperbaiki Lin Bai diretas oleh kedua kelompok tersebut. Lin Bai terlihat sedikit tidak senang dan memandang sekelompok orang ini dengan dingin. Hong Su segera meraih pergelangan tangan Lin Bai dan berkata dengan lembut, lupakan saja, Lin Bai, jangan membuat masalah. Jika tembok halaman dirusak oleh mereka lagi, aku akan memperbaikinya. Kedua kelompok orang ini tampaknya menjadi kekuatan besar dalam pemerintahan yang buruk ini. Kita baru di sini. Sebaiknya kita tidak membuat lebih banyak masalah tentang benar dan salah. Lin Bai mendengar kata-kata Sumerah, wajahnya yang dingin menjadi sedikit lembut, dan dia dengan dingin melihat pertarungan di jalur Dongjia. Boom! Suara benturan kekuatan roh terus terdengar, dan dinding Lin Bai juga terus retak. Jika terus begini, diperkirakan tembok halaman Lin Bai harus dibobol. Jalur Dongjia ini panjangnya sekitar 100 li. Mengapa harus bertengkar di depan pintu rumahku? Lin Bai terlihat sedikit tidak senang. Itulah tembok halaman yang kubangun dengan susah payah. Kalau dirusak oleh mereka seperti ini, itu menyia-nyiakan usahaku. Lin Bai melangkah keluar dan menuju pintu. Hong Su segera datang ke sisi Lin Bai, menarik Lin Bai dan berkata, lupakan saja, Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa Hong Su tidak ingin melihat Lin Bai membuat masalah lagi, tetapi Lin Bai berkata dengan tersenyumlah, jangan khawatir, saya punya kebijaksanaan. Bab 3328, setiap orang menyapu jalannya sendiri. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Kamu tetap di halaman, kamu tidak boleh muncul. Setelah menghibur dirinya sendiri, Lin Bai datang ke gerbang rumah sakit, membuka gerbang dan berdiri di depannya. Saat ini, dua kelompok kekuatan yang bertempur di depan gerbang Lin Bai semuanya memandang Lin Bai. Namun, mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan kemunculan tiba-tiba pemuda itu. Sekilas saja, mereka langsung terus menyerang satu sama lain dan mulai saling membunuh. Lin Bai berdiri di depan pintu dan melihat pertarungan antara dua kelompok kekuatan, dan segera berkata dengan lemah, Tuan-tuan, karena Anda suka berkelahi di depan pintu saya, bisakah Anda mendengarkan saya? Anda bertarung dan membunuh,
tapi jangan merusak dinding halamanku. Ini adalah dinding yang kuhabiskan sepanjang sore untuk memperbaikinya hari ini. Jika runtuh, kerja kerasku sepanjang hari akan sia-sia. Meski suara Lin Bai tidak nyaring, namun juga didengar oleh para seniman bela diri tersebut. Salah satu dari mereka, yang membunuh mata merah, menebas lawannya dengan pedang, mengarahkan pedang berdarahnya ke Lin Bai dan menggeram, "Itu omong kosong. Kamu berasal dari ujung mana? Apakah dia berdiri di sisi Liga Merah? Atau di pihak mafia kita? Laporkan namamu agar tidak membunuh saudaramu secara tidak sengaja." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berdiri di tengah." Prajurit, yang bertanggung jawab atas kerajaan babat, mencibir dan berkata, "Tidak ada yang bisa berdiri di tengah rumah yang buruk. Entah kita dari Liga Merah atau dari Liga Hitam. Anda dapat memilih sendiri." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik dengan Liga Merah, saya tidak tertarik dengan Liga Hitam. Saya tidak memilih salah satu dari dua kekuatan tersebut. Karena Anda tidak memilih, saya akan membantu Anda memilih." Prajurit yang ingin memenangkan tripod itu marah dan bergegas ke Lin Bai, "Jika Anda tidak pilih cara untuk hidup, kamu harus memilih cara untuk mati. Pergilah ke neraka." Prajurit berjubah hitam bergegas ke Lin Bai, dan pedang berdarah menebas wajah Lin Bai. Lin Bai tampak tanpa ekspresi dan dengan dingin menatap prajurit. Dia berkedip di dalam tas penyimpanan, dan pedang muncul di tangannya. Sebuah pedang tiba-tiba jatuh di depannya. Pedang yang cerah dan dingin langsung merobek pria itu menjadi dua. Darah berceceran di semua tempat. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai tidak melanjutkan tangannya, bersandar pada kusen pintu, melihat ke depan tangan. Pada saat ini, ujung pedang seorang pendekar pedang dihindari oleh lawannya, tetapi pedang itu kebetulan menyerang dinding halaman Lin Bai. Tubuh Lin Bai melintas dan muncul di bawah pedang. Pedang iblis itu menyerang, memblokir pedang dan menerbangkan prajurit itu pada saat yang bersamaan. "Kamu ingin mati?" Melihat tangan Lin Bai padanya, prajurit itu sangat marah dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, "Saya pasti menentang Anda, tapi tolong jangan merusak dinding halaman. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Lin Bai Sen berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat betapa kejamnya Anda." Segera, prajurit berbaju merah itu meraung dan bergegas ke Lin Bai. Pedangnya sangat ganas, dan kekuatannya penuh kekuatan. Pedang backhand Lin Bai tidak hanya mematahkan ilmu pedang orang ini, tapi juga membunuhnya dengan satu pedang. Pria ini bahkan lebih merupakan pejuang yang telah memenangkan posisi 4 besar. Dia dibunuh oleh pedang Lin Bai dan menarik perhatian banyak prajurit di sini. Meskipun pertarungan di sini sangat dahsyat, budidaya para pejuang ini dan jumlah dua kelompok pria dan kuda berada di antara Bozong. Meski sudah lama bertempur, korban jiwa hanya sedikit orang. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh Lin Bai, salah satunya adalah pejuang yang memenangkan tripod dan yang lainnya adalah pejuang yang memenangkan tripod. Hal ini menarik perhatian kedua belah pihak. Kedua sisi lapangan adalah merah dan hitam. Kemudian, dua dari dua pria yang telah memenangkan posisi teratas di Wuzong menoleh dan menatap Lin Bai. "Kamu benar, saudaraku. Saya Zhang Tianzeng, manajer Liga Merah." Seorang lelaki tua dari Liga Merah mengepalkan tinjunya ke arah Lin Bai. "Saya bertanggung jawab atas Liga Hitam, Chen Feiying." Pria tua berbaju hitam lainnya juga berkata kepada Lin Bai. "Siapa namamu, saudaraku?" Mereka berdua bertanya pada Lin Bai. Lin Bai terkekeh, tanpa nama, tidak layak disebut." Mendengar ini, Zhang Tianzeng dari Liga Merah langsung bertanya, "Apakah Anda anggota Liga Hitam?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Chen Feiying dari Liga Hitam terkejut dan bertanya, "Apakah Anda di sini hari ini untuk membantu Liga Merah?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tidak.
Kesabaran Zhang Tianzeng berangsur-angsur memudar, wajahnya penuh kebencian dan kemarahan. Bukan ini, bukan itu, lalu siapa kamu? Lin Bai berkata dengan suara rendah, ini adalah kediamanku. Aku baru saja memperbaiki tembok halaman hari ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang untuk membalas dendam di malam hari, dan bertarung di luar pintu halamanku. Aku tidak peduli jika kalian berkelahi. Tapi aku punya satu. Jangan pindahkan pekaranganku. Butuh banyak usaha untuk memperbaiki tembok halaman. Jika kamu merusak halamanku, aku tidak bisa mengabaikannya. Dinding halaman hari ini rusak. Apakah kamu akan datang ke rumahku besok? Ini rumah saya. Dua geng Liga Hitam dan Liga Merah berkumpul di depan pintu Lin Bai. Zhang Tianzeng dari Liga Merah dan Chen Feiying dari Liga Hitam memandang Lin Bai dengan sedikit ketidaksenangan. Liga Merah Zhang Tianzeng segera mencibir dengan jijik, saudaraku, beri kamu 3 mie tipis, panggil kamu saudara, jika kamu tidak memberimu wajah, kamu pikir kamu ini apa? Beraninya kamu menjaga Liga Merah kami. Kamu adalah orang pertama di rumah jahat. Bagaimana jika Liga Merah kami tidak setuju? Bahkan jika kami merobohkan tembok Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Kami telah menghancurkan halaman ini. Bagaimana denganmu? Zhang Tianzeng mencibir. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Zhang Tianzeng, dia adalah seorang seniman bela diri yang telah memenangkan 5 tingkat teratas. Dia berpikir bahwa kultivasinya sangat dalam dan dia tidak takut pada Lin Bai. Tapi dalam hal ini saat ini, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan muncul di depan Zhang Tianzeng dengan kecepatan seperti hantu. Zhang Tianzeng diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, jadi dia dengan cepat membawa pedangnya untuk melawan, tetapi pada saat ini, dia hanya merasakan hawa dingin di lehernya. Dia menghentikan pedangnya, melihat ke bawah ke lehernya, dan melihat ada pedang tajam di lehernya. Jika dia berani menggerakkan satu titik, pedang itu akan memotong kepalanya. Kamu bisa mencobanya, kata Lin Bai dengan dingin. Zhang Tianzeng berkeringat dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Pada saat ini, Liga Hitam Chen Feiying aleng, di lubuk hatinya berseru, saya tidak menyangka orang ini begitu tersembunyi dan tidak bocor. Segera, Chen Feiying mengalihkan pandangannya dan menatap Zhang Tianzeng dan berkata, Zhang Tianzeng, kita akan kembali dan mencari tahu siapa yang meracuni anggur. Ini adalah akhir dari perang hari ini. Adik kecil ini adalah kecerobohan Liga Mafia kita. Kami mulai di depan pintu Anda. Faktanya, kita tidak tahu kalau tempat ini pernah dihuni. Ini jalan orang mati. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Bab 3329 Su Xiaotian. Setelah meminta maaf, Chen Feiying dari Liga Hitam pergi dengan anak buah dan kudanya, dan para prajurit Liga Merah di sisi lain juga pergi dengan marah ketika mereka melihat Liga Hitam. Melihat kedua sisi meninggalkan pintu, Lin Bai berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Bagaimana? Dia meminta. Lin Bai menutup pintu dan berkata, kita semua sudah pergi. Ayo pergi dan istirahat. Menurutku mereka tidak akan datang lagi malam ini. Hong Su mengangguk sedikit, melihat ke ruang sayap kiri, dan berkata sambil tersenyum, saya akan tinggal di sini mulai sekarang. Bagus, kata Lin Bai sambil tersenyum. Sambil tersenyum, dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi Lin Bai berdiri di halaman tanpa ekspresi. Dalam waktu singkat, Lin Bai pergi ke gerbang, tiba-tiba membuka gerbang, dan berkata dengan suara dingin, keluar, aku tahu kamu ada di sini. Di depan gerbang halaman Lin Bai, kosong, tetapi tepat setelah suara Lin Bai turun, dari sudut gelap, keluarlah seorang pria dengan wajah tersenyum. Pria ini, yang heran adalah pengemis yang ditemui San Xiaonan dalam perjalanan ketika dia datang ke rumah jelek bersama Lin Bai. Saat itu, Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa pengemis tersebut menjual berita bermanfaat kepada San Xiaonan. Itu kamu. Mata Lin Bai berbinar dan menatap pria itu.
Pria pengemis itu datang sambil tersenyum dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Lin Bai terlihat seperti biasa, dengan ringan berkata, kamu telah berjongkok di sudut tembok. Kamu baru saja melihat pemandangan ini. Apa lagi yang kamu tanyakan padaku? Telah menemukannya sebelumnya. Dia mengira Lin Bai menemukannya hanya setelah Liga Merah dan Liga Hitam pergi. Lin Bai berkata, hanya saja kamu di sini. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ekspresi malu di wajah pengemis itu hilang, dan dia mulai bersorak, kamu berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Di rumah yang buruk ini, tidak ada yang tidak aku ketahui, Su Xiaotian. Aku tahu setengah dari para dewa. Aku mencinger di rumah yang buruk. Tetapi ada aturannya. Satu pertanyaan, 100.000 kristal. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, Lin Bai mengabaikan pria pengemis itu dan berbalik untuk menutup gerbang. Anda bercanda, Siwan Lingjing, apakah Anda kepala besar Lin Bai? Pria pengemis itu bergegas maju, ai, Siwan Lingjing bercanda denganmu. Demi kenalanmu dengan San Xiaonan, aku akan memberimu diskon. Berapa harganya? Tanya Lin Bai. Su Xiaotian, seorang pengemis, berkata, 10.000 lingjing. Pria pengemis itu tidak mau berteriak, halo, 10.000 kristal roh sudah merupakan harga yang sangat murah. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di Sendu, saya dapat membantu Anda menemukannya. Ini aturannya. Hanya ada sedikit 10.000 roh kristal. Terlebih lagi, kita semua adalah berita yang diperoleh dengan susah payah. Begitu diketahui bahwa kitalah yang mengungkapkannya, tamatlah kita. Mengambil risiko sebesar itu, bukankah kita harus menghasilkan lebih banyak uang? Lupakan saja, kamu orang pertama yang datang ke ibu kota kekaisaran. Aku akan menjawab 3 pertanyaan di depanku. Teriak pria pengemis di luar pintu. Lin Bai membuka pintu halaman lagi, memandang pengemis itu dan bertanya, 3 pertanyaan gratis. Pria pengemis itu berkata sambil tersenyum, hanya kali ini, kamu bisa menanyakan semua pertanyaan dalam satu tarikan napas. Keesokan harinya, kamu tidak akan mengakuinya. Setelah 3 pertanyaan terjawab, pertanyaan keempat akan menjadi 10.000 kristal, dan aku bahkan tidak akan membuka mulutku jika uangku lebih sedikit. Lin Bai mengangguk sedikit dan bertanya, siapa prajurit yang bertarung di depan pintuku tadi? Apa itu Liga Merah dan Liga Hitam? Pria pengemis itu berkata sambil tersenyum, ini sederhana, dengarkan baik-baik. Prajurit di rumah buruk kita semuanya berasal dari seluruh Zhongzhou. Sulit untuk mendapatkan pijakan di ibu kota Tuhan. Berkumpul di sini, mereka membentuk 2 aliansi prajurit. Satu adalah Liga Merah, yang lainnya adalah Liga Hitam. Liga Merah terutama mengendalikan pemerintahan yang buruk, semua jenis peri, kasino, organisasi pembunuh, dan sebagainya. Liga Hitam terutama mengendalikan semua restoran, medan pertempuran bawah tanah, klub perdagangan, di rumah yang buruk. Kedua kelompok kekuatan ini adalah yang terkuat di dunia rumah jahat. Mereka setara dengan 2 penjahat lokal. Bahkan jika Seng Wei ada di sini, mereka harus memberi mereka 3 poin. Bahkan bertahun-tahun yang lalu, Seng Wei berpatroli ke rumah yang buruk, yang membuat marah orang-orang kuat dari kedua kelompok ini. Ribuan orang mengepung rumah jahat itu dan membunuh semua penjaga Seng Wu. Setelah itu, Seng Wei tidak akan dengan mudah masuk ke rumah yang buruk. Dan 2 musuh alami ingin membunuh saingan mereka. Jadi selalu ada perselisihan dan pertengkaran dalam pertengkaran itu. Sekarang Anda lihat. Pria pengemis Su Xiaotian berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Pria pengemis Su Xiaotian melanjutkan, selain itu, aku memberitahumu. Jalan tempat kamu tinggal disebut jalur Dongjia. Juga dikenal sebagai Deadman's Land, ujung timur gang ini adalah Liga Merah, dan ujung barat adalah Liga Hitam. Jadi,
Setiap kali gesekan antara kedua geng mencapai batas tertentu, mereka akan bertarung di jalur ini. Begitu banyak orang yang tewas di gang ini. Sekarang ada jalur orang mati. Soalnya, gang ini sudah bertahun-tahun tidak dihuni oleh seniman bela diri. Kamu adalah orang pertama yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Prajurit terakhir yang tinggal di halaman ini, sepertinya bernama Mulan, terbunuh 3 tahun lalu, dan dia mati di depan pintu tempatmu berdiri sekarang. Pria pengemis itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, dan terus bertanya, pertanyaan kedua, berapa banyak anggota kuat yang ada di kedua geng ini? Pria pengemis itu berpikir dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum masam, itu terlalu banyak untuk dihitung. Rumah jelek itu sangat besar sehingga ada banyak orang kuat di kedua geng tersebut. Dikatakan bahwa dalam dua kekuatan ini, ada 7 atau 8 prajurit di posisi teratas, tapi belum ada yang melihat mereka. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu memiliki seorang pejuang yang bertanya tentang lingkaran besar tripod? Pria pengemis itu berkata sambil tersenyum, apakah ini pertanyaan ketigamu? Lin Bai tertegun dan ragu-ragu. Su Xiaotian, seorang pengemis, hanya memberi Lin Bai 3 pertanyaan gratis. Oleh karena itu, Lin Bai masih perlu menghargainya. Melihat keraguan-raguan Lin Bai, Su Xiaotian, seorang pengemis, langsung berkata sambil tersenyum, haha, lupakan saja. Saya akan menjawab Anda secara gratis. Di Sendu, meskipun masternya seperti awan, mereka sebenarnya terbagi menjadi 3 tingkatan. 3 tingkat ini adalah mereka yang berada di bawah 3 tingkat tripod, mereka yang berada di bawah tingkat ke-6, dan mereka yang berada di bawah puncak. Di ibu kota para dewa, sebagian besar pejuang yang telah memenangkan tripod alam dewa-dewa. Dan prajurit yang memenangkan 3 hingga 6 besar sudah menjadi prajurit yang kuat. Adapun prajurit yang telah mencapai tingkat 6 teratas, bahkan di antara para dewa, jumlahnya sangat sedikit. Belum lagi puncak istana kekaisaran, orang kuat seperti itu tidak akan muncul di istana kekaisaran dan keluarga bangsawan besar. Lagi pula, orang seni bela diri biasa tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk mengolah tingkat atas. Hanya seperti markis dan keluarga bangsawan besar dapatkah keluarga yang kuat memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk menumbuhkan orang-orang kuat yang dapat mencapai puncak kerajaan. Oleh karena itu, di Liga Merah dan Liga Hitam, sama sekali tidak ada pejuang yang mencapai puncak dunia. Pria pengemis, Su Xiaotian berkata dengan tegas. Bab 3330, Jerat. Oleh karena itu, di antara Liga Merah dan Hitam, sama sekali tidak ada pejuang yang mencapai puncak dunia. Pria pengemis, Su Xiaotian berkata dengan tegas. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena tidak ada prajurit yang memenangkan posisi teratas, itu akan mudah dilakukan. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum, sekarang kamu bisa menanyakan pertanyaan ketiga. Lin Bai berpikir dengan hati-hati dan segera menatap pengemis Su Xiaotian dan bertanya, siapa kamu? Su Xiaotian tertegun dan bertanya, apakah ini masalahmu? Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, bukan. Siapa kamu? Kamu termasuk dalam kekuatan apa? Dan untuk siapa? Dengan kata lain, apakah kamu anggota divisi Tianxi atau Xuanjian? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xiaotian terdiam sedikit, lalu dia berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa memasuki tempat rahasia seperti Jian Tianxi? Divisi Xuanjian juga tidak menyukai kita. Saya bukan prajurit dari divisi Jiantian atau divisi Xuanjian. Memang benar, saya telah bergabung dengan kekuatan di kota Tuhan, yang disebut Jerat, yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen semua pejuang di kota Tuhan. Jaring kita adalah penyalur intelijen yang hidup dari semua jenis informasi. Jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Jika kamu mampu membayar harganya di masa depan, kita bisa mengetahui jenis pakaian apa yang dikenakan kiri dan kanan.
kata Su Xiaotian. Mata Lin Bai bersinar, dan sebuah ide berani muncul di hatinya. Dia mengeluarkan 10.000 spirit kristal dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Su Xiaotian. Su Xiaotian berkata sambil tersenyum, katakan saja, saya tahu Anda mengikuti San Xiaonan untuk membuat Lai Sendu. Ini bukan hal yang sederhana. Informasi apa yang ingin Anda tanyakan? Lin Bai awalnya ingin bertanya, bagaimana cara masuk ke Jiantian Si. Namun, Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa Su Xiaotian dapat menjual kecerdasannya kepada dirinya sendiri dan orang lain. Dengan cara ini, jika Anda ingin masuk ke penjara Departemen Surga, bukankah itu sama dengan memberitahu jaringan informasi dari jaringan tersebut? Pada titik ini, Lin Bai masih menolak. Jika internet mengetahui bahwa Lin Bai ingin memasuki divisi Jiantian, dan prajurit lainnya juga sedang mencari seseorang yang ingin memasuki divisi Jiantian, maka dengan informasi jerat tersebut, mereka akan dengan mudah mendapatkan identitas Lin Bai dan tempat tinggalnya. Dengan cara ini, tempat persembunyian yang akhirnya ditemukan Lin Bai di ibu kota Dewa akan terungkap. Melihat keheningan Lin Bai, Su Xiaotian berkata sambil tersenyum. Bahkan jika kamu tidak menanyakan hal-hal buruk di mansion, selama ada barang di ibu kota Dewa, aku bisa mengambilkannya untukmu. Sudahkah kamu memikirkannya? Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Lin Bai merenung dalam waktu lama dan berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin bertanya. Kembalikan linjing itu kepadaku. Dengan itu, Lin Bai mengambil kembali linjing dari tangan Su Xiaotian. Su Xiaotian tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu ingin bertanya, tinggalkan tanda di dinding rumahmu. Ketika saya melihat tandanya, saya akan mengunjungi Anda secara alami. Lin Bai mengangguk sedikit dan menutup gerbang. Dan Su Xiaotian juga pergi. Lin Bai menetap di sini. Beberapa hari berlalu. Pada hari-hari ini, Lin Bai tiba dengan damai. Liga Merah dan Liga Hitam tidak bertarung seperti itu pada hari itu. Saat fajar hari ini, Lin Bai sedang duduk di bangku batu sambil minum teh. Matanya bersinar dan dia berkata dengan suara rendah, semuanya 7 atau 8 hari. Mengapa San Xiaonan belum kembali dari Departemen Pedang Gantung? Lin Bai berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, pintu halaman Lin Bai dibuka, seorang wanita berseragam resmi masuk dan berkata sambil tersenyum ringan, bagaimana saya bisa datang ke sini dan mendengar seseorang berbicara tentang saya? Lin Bai mendongak dan melihat bahwa wanita berseragam resmi adalah San Xiaonan. Lin Bai segera bangun dan bertanya, bagaimana? Pernahkah Anda mendengar kabar dari Su Jin? San Xiaonan tersenyum dan mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil gulungan itu dan membukanya. Ada paragraf di atasnya, Kabupaten Yulonghe menangkap Su Jin, penjahat yang tersisa di Danau Jianhu, dan mengantarnya ke daerah Rongwang. Tinggallah sebentar. Setelah membacanya, Lin Bai bertanya, apa maksudmu? San Xiaonan terkekeh, berita ini diperkenalkan ke Sendu saat senja kemarin. Artinya, setelah Su Jin ditangkap, dia tidak membawanya kembali ke markas besar Departemen Xuanjian, tetapi ditahan di daerah Rongwang. Maka itu sangat sederhana. Orang yang memerintahkan Su Jin untuk ditangkap tetapi tidak dibunuh mungkin adalah orang di Kabupaten Rongwang. Lin Bai berkata sambil berpikir, penguasa Kabupaten Rongwang, salah satu dari 4 pangeran, Pangeran Rong. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, selain dia, siapa yang dapat memindahkan Departemen Pedang Gantung di Kabupaten Rongwang? Lin Bai bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu berjanji padaku untuk membantuku menyelamatkan Su Jin. San Xiaonan tidak memandang Lin Bai dengan marah, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak memikirkannya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin diperintahkan Pangeran Rong untuk menangkap Su Jin.
San Xiaonan terkekeh, diperkirakan ini terkait dengan peristiwa setengah tahun yang lalu. Lin Bei memandang San Xiaonan dengan sedikit keraguan. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, setengah tahun yang lalu, sekelompok orang kuat yang mengaku sebagai sisa kejahatan Jianhu menyerang putra kedua dari rumah Rongqin dan membunuh putra kedua. Pangeran Rong sangat marah dan memerintahkan Departemen Kehakiman menggantung pedang untuk menangkap semua kejahatan yang tersisa di Danau Jianhu yang masih buron. Baru 6 bulan lalu kami menemukan hal semacam ini. Dalam 6 bulan terakhir, secara berkala, para pejuang yang menyebut diri mereka Jianhu ini telah membunuh beberapa pejabat senior di Istana Kekaisaran. Sekarang, ada lebih dari selusin petugas kehidupan istana yang telah dibunuh oleh prajurit Danau Pedang. Terutama setelah putra kedua Pangeran Rong terbunuh, Pangeran Rong sangat marah dan mengirim Departemen Penggantung Pedang untuk menangkap sisa kejahatan di Danau Jianhu. Lin Bei bertanya, jika Pangeran Rong menangkap Su Jin, apakah dia akan membunuhnya dengan marah? San Xiaonan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak masuk akal. Apakah menurutmu Pangeran Rong adalah orang biasa sepertimu? Karena dia ingin terlibat dalam urusan Jianhu, dia pasti ingin mencabut seluruh danau Jianhu. Bagaimana dia bisa membuang terlalu banyak waktu untuk Su Jin? Tapi sekali lagi, Pangeran Rong sedang menatap Su Jin. Sekarang dia ingin menyelamatkannya. Aku khawatir tidak mungkin. San Xiaonan berkata dengan suara rendah, kamu punya harus bersiap secara mental. Lin Bei berkata dengan suara rendah, bisakah kamu menyelamatkan Su Jin? Saya ingin bertemu Su Jin sekarang. San Xiaonan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya telah meminta seseorang pada Pangeran Rong atas nama divisi Xuanjian. Saya yakin Pangeran Rong tidak bisa mempertahankannya. Paling lambat 1 bulan, Su Jin akan diantar ke Xiangshendu. Anda harus menunggu beberapa saat.